In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada dini hari Waisak di bulan Mei 2001, di sebuah vihara kecil di lereng Gunung Merapi, seorang biksuni ditemukan meninggal dunia. Beliau adalah Biksuni Santi yang berusia 68 tahun. Setelah kehilangan orang tua dan saudara-saudaranya dalam sebuah kebakaran di masa mudanya, beliau mengabdikan diri di gunung dan selama seperempat abad merawat para lansia, sebatang kara, serta anak-anak yatim piatu. Beliau menjalani hidup tanpa pernah menyimpan dendam pada siapapun, dan tidak satu sen pun uang dana punia yang digunakannya untuk kepentingan pribadi. Pagi itu, suara genta untuk puja bakti pagi tidak terdengar. Upasika Darmi, yang telah mengurus vihara selama lebih dari 30 tahun, bergegas menarik pintu Dhammasala, tetapi pintu itu terkunci rapat dari dalam dan tidak bergerak sedikit pun. Ini adalah kebiasaan lama sang biksuni, yang sering mengunci pintu dari dalam dengan gerendel untuk bermeditasi seorang diri. Bersama para pemuda desa, Upasika Darmi merobek layar kertas di jendela dan masuk ke dalam. Di hadapannya, Biksuni Santi telah kaku tak bernyawa dalam posisi bersujud 3 kali menghadap rupang Buddha dengan dahi menyentuh lantai. Kedua tangannya terkatup rapi, dan dari luar, ia tampak seolah-olah sedang bersujud dengan khusyuk. Tidak ada tanda-tanda penyusupan dari luar. Ruang Dhammasala itu bersih tanpa sedikit pun debu. Hanya ada satu hal yang aneh. Di pedupaan, sebatang dupa yang belum terbakar habis masih mengeluarkan asap tipis. Aroma dupa itu terasa berat, asing, dan entah mengapa sedikit lembab. Upasika Darmi, yang telah mengabdi di sisi sang biksuni selama 30 tahun, berulang kali memohon kepada Kepala Polisi Sektor Kapolsek setempat, menyatakan bahwa aroma itu bukanlah dupa cendana yang biasa digunakan oleh sang biksuni. Namun, tidak ada yang mendengarkan perkataannya. Kapolsek dengan cepat menutup kasus itu sebagai kematian wajar seorang biksuni tua yang memiliki riwayat penyakit. Tanpa otopsi yang mendalam, kematian sang biksuni disegel dengan 3 kata, kematian wajar. Sebatang dupa yang terbakar separuh yang tergeletak di bawah pedupaan, bahkan tidak masuk dalam daftar barang bukti dan hanya dipindahkan ke sebuah rak di gudang yang dalam. Waktu berlalu tanpa terasa. Anak-anak yang dirawat oleh sang biksuni terpencar, meninggalkan vihara dengan buntalan kain usang di tangan, dan vihara itu pun telantar tanpa penerus. Nama sang biksuni hanya tersisa pada sebuah papan nama kecil di gunung. Kapolsek yang menangani kasus itu telah pensiun, dan dokter yang melakukan pemeriksaan awal juga telah pindah ke daerah lain. Ketidakadilan atas kematian sang biksuni terkubur dalam sunyi di Gunung Merapi. 20 tahun telah berlalu. Upasika Darmi yang sudah tua dan terbaring sakit, dalam kesadarannya yang mulai memudar, masih dengan jelas mengingat aroma asing pada hari itu. Suatu malam, menjelang ajalnya, Upasika Darmi mengerahkan sisa tenaganya untuk menggenggam tangan cucunya. Dupa di pedupaan hari itu, bukan dupa milik biksuni, bisiknya, tolong jangan lupakan itu. Setelah meninggalkan pesan terakhir itu, Upasika Darmi pun menutup mata dengan tenang. Cucunya, yang kini telah menjadi seorang ilmuwan forensik, dengan susah payah menemukan kotak barang bukti tua yang nyaris dimusnahkan. Kertas segel yang telah berdebu disobek setelah 20 tahun. Di dalamnya, tergeletak rapi sebatang dupa yang telah terbakar separuh, terbungkus kertas tipis. Separuh bagian bawahnya menghitam karena terbakar, sementara separuh bagian atasnya masih mempertahankan warna aslinya dari 20 tahun yang lalu. Ilmu forensik yang telah maju, akhirnya menemukan sesuatu dari batang dupa tua itu, sesuatu yang tidak diketahui siapapun selama 20 tahun. Roda kasus yang telah berhenti, mulai berputar kembali dengan suara pelan setelah 20 tahun. Ketika polisi memulai penyelidikan ulang, pelaku yang menyebabkan kematian sang biksuni secara mengejutkan adalah orang yang sama, yang tangisannya paling memilukan hingga mengejutkan seluruh desa 20 tahun yang lalu. Orang yang datang dari rumah sakit di kota Yogyakarta dengan lengan terbalut perban karena infus, yang menangis terseduh-seduh sambil mencengkeram tanah. Seorang umat terpandang yang selama 20 tahun mengaku menganggap sang biksuni seperti ibunya sendiri dan rutin memberikan dana punia dalam jumlah besar setiap bulan. Namun, orang itu memiliki alibi yang sempurna dan tak tergoyahkan. Catatan rawat inap dari 20 tahun yang lalu, yang ditandatangani oleh perawat jaga, menunjukkan bahwa ia berada di kamar rumah sakit yang berjarak puluhan kilometer pada hari kejadian. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya terbaring di kamar rumah sakit bisa menyebabkan kematian sang biksuni di dalam Dhammasala
yang terkunci dari dalam di lereng Gunung Merapi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Damasala yang terkunci itu pada dini hari 20 tahun yang lalu? Jejak apa yang tertinggal pada sebatang dupa tua itu? Dan apa sebenarnya makna di balik tangisan memilukan yang menggetarkan seluruh desa? Permulaan kasus. Pada dini hari Waisak tahun 2001, kabut tipis turun menyelimuti vihara kecil di lereng Gunung Merapi. Upasika Darmi, yang telah mengurus vihara itu selama lebih dari 30 tahun, berhenti sejenak saat menyiapkan sarapan pagi di dapur. Suara genta puja bakti yang biasanya terdengar pada jam-jam seperti ini, hari itu tidak terdengar. Sambil menyekat tangan di celemeknya, Darmi bergegas ke halaman. Hanya lonceng angin di bawah atap Damasala yang bergemerincing ditiup angin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Dengan langkah cepat, Darmi mendekati pintu Damasala dan menarik gagangnya. Pintu itu terkunci rapat dari dalam. Biksuni Santi memang memiliki kebiasaan lama mengunci pintu dari dalam untuk bermeditasi sendirian pada dini hari di hari-hari besar keagamaan. Karena hari itu adalah hari Waisak, Darmi awalnya tidak terlalu khawatir. Namun, genta puja bakti tidak pernah dilewatkan sekalipun, bahkan pada hari besar manapun, sehingga hati Darmi mulai terasa berat. Darmi menempelkan wajahnya ke celah pintu dan memanggil sang biksuni. "Biksuni, apakah Anda di dalam?" Tidak ada jawaban. Darmi segera turun ke desa di bawah dan membawa 2 pemuda desa yang hendak berangkat kerja ke ladang. Melihat wajah panik Darmi, para pemuda itu mengikutinya tanpa bertanya. Bertiga, mereka menuju sisi Damasala dan berdiri di depan jendela tua yang dilapisi layar kertas. Atas isyarat Darmi, salah seorang pemuda merobek layar kertas itu dengan tangannya. Dari celah kertas yang robek, aroma dupa yang samar namun khas menguar. Aromanya berbeda dari dupa cendana yang biasa digunakan sang biksuni. Lebih berat, lebih asing, dan terasa lembab. Para pemuda melompati jendela dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian, terdengar suara grendel dibuka dari dalam, dan pintu Damasala perlahan terbuka. Wajah para pemuda yang membuka pintu itu pucat pasi seperti kertas. Dengan hati-hati, Darmi melangkah masuk. Di tengah Damasala, Biksuni Santi tersungkur dalam posisi yang sama, seperti saat melakukan sujud 3 kali menghadap rupang Buddha. Dahinya menempel di lantai, dan kedua tangannya terkatup rapi. Dari luar, ia tampak seolah sedang bersujud dengan khusyuk. Darmi meletakkan tangannya di bahu sang biksuni. Bahunya sudah dingin dan kaku. Tangan Darmi gemetar halus. Di pedupaan, sebatang dupa yang belum habis terbakar masih mengeluarkan asap tipis. Dupa itu adalah dupa berharga yang biasa dipersembahkan umat dan hanya digunakan oleh sang biksuni pada hari-hari besar. Udara di dalam Damasala terasa berat oleh aroma dupa yang asing itu, dan tanpa sadar, Darmi menutup hidungnya dengan ujung bajunya. Darmi mundur perlahan, keluar dari Damasala, dan meminta salah seorang pemuda untuk segera melapor ke polsek. Pemuda itu berlari menuruni jalan setapak di gunung. Pemuda yang satunya lagi terduduk di sudut halaman, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Darmi berlutut di depan pintu Damasala, menangis tanpa suara untuk waktu yang lama. Sekitar 1 jam kemudian, Kapolsek setempat, Pak Budi, tiba bersama seorang polisi muda. Pak Budi melihat-lihat sekilas ke dalam Damasala, memastikan bahwa grendel pintu terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda penyusupan dari luar. Wajahnya segera menunjukkan sebuah kesimpulan. Seorang biksuni tua yang sakit-sakitan pingsan mendadak saat melakukan puja bakti dini hari. Pak Budi bertanya kepada Darmi, "Saya dengar biksuni punya riwayat penyakit jantung, benarkah?" "Benar, Pak. Beliau sering minum obat," jawab Darmi dengan suara lirih. Pak Budi mengangguk dan menulis beberapa catatan di buku sakunya. Seorang dokter yang datang tak lama kemudian memeriksa wajah sang biksuni. Ada rona kemerahan samar di pipi dan dahinya yang dianggap oleh dokter sebagai tanda umum dari henti jantung mendadak. Berdasarkan riwayat penyakit, situasi, dan pintu yang terkunci dari dalam, dokter dengan hati-hati memberikan pendapat bahwa kematian ini kemungkinan besar adalah kematian wajar. Pak Budi mencatat pendapat itu begitu saja. Biksuni Santi adalah seseorang yang kehilangan kedua orang tua dan saudara-saudaranya dalam sebuah kebakaran di masa mudanya. Dengan membawa duka itu, beliau masuk ke vihara dan selama 1/4 abad merawat para lansia, sebatang kara, serta anak-anak yatim piatu. Keuangan vihara tidak pernah berlimpah, tetapi sang biksuni tidak pernah menggunakan 1 sen pun dana punya untuk dirinya sendiri. Semuanya ia berikan untuk merawat orang lain. Siapapun di desa itu,
tidak akan pernah ada yang berkata buruk tentangnya. Berita kematian sang biksuni dengan cepat menyebar melintasi desa di kaki gunung hingga ke kota-kota terdekat. Bahkan sebelum fajar menyingsing, para umat mulai berdatangan menaiki jalan setapak di gunung. Di antara mereka, ada satu orang yang sangat menarik perhatian. Seorang umat bernama Yulia Sari yang datang tergesa-gesa dari sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta dengan lengan masih terbalut perban infus. Begitu memasuki gerbang vihara, Yulia Sari langsung terduduk lemas, seolah kakinya tak bertenaga. Ia berlutut di tanah halaman depan Dhammasala dan menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat, dan suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar rendah dan panjang seperti raungan binatang. "Biksuni, biksuniku." Yulia Sari berulang kali mencengkeram tanah lalu melepaskannya. Orang-orang desa yang melihatnya ikut meneteskan air mata. Dari semua yang hadir di sana, tidak ada tangisan yang lebih memilukan daripada tangisan Yulia Sari. Pak Budi dan polisi muda itu merapikan barang-barang di dalam Dhammasala dan memasukkan beberapa di antaranya ke dalam kotak barang bukti. Di antaranya adalah sebatang dupa yang terbakar separuh yang tergeletak di bawah pedupaan. Tidak ada yang menaruh perhatian lama pada dupa itu. Benda itu hanya dianggap sebagai sisa dupa biasa yang digunakan untuk puja bakti. Tutup kotak barang bukti ditutup, dan kertas segel ditempelkan di atasnya. Dupa di dalamnya dipindahkan ke sebuah rak di gudang yang dalam. Malam itu, vihara kecil di lereng Gunung Merapi kembali sunyi. Di halaman depan Dhammasala, hanya bekas lutut Yulia Sari yang masih terlihat jelas di tanah. Alibi yang sempurna. 3 hari berlalu sejak pemakaman Biksuni Santi. Di vihara kecil di lereng Gunung Merapi, aroma dupa masih samar-samar tercium. Kembali ke Polsek, Pak Budi sedang merapikan berkas kasus di atas mejanya. Di sampul berkas itu sudah tertulis dengan tebal 3 kata, "Kematian wajar." Tepat sebelum membubuhkan stempel pada kolom persetujuan akhir, Pak Budi berhenti sejenak. Ia teringat pernyataan Darmi bahwa beberapa hari sebelum meninggal, sang biksuni pernah mengatakan sesuatu yang aneh, bahwa ada seseorang yang sepertinya membencinya. Pak Budi membaca kembali kalimat itu. Namun, ia segera menggelengkan kepala dan menekan stempel itu dengan kuat. Ia berpikir, apa mungkin ada cerita tersembunyi di balik kasus seorang biksuni tua yang pingsan karena penyakitnya saat melakukan puja bakti dini hari. Seorang polisi muda dengan hati-hati mendekati Pak Budi dan bertanya, "Pak Kapolsek, apakah kita tidak akan melakukan otopsi mendalam?" "Tidak perlu. Beliau punya riwayat penyakit dan pintunya terkunci dari dalam," jawab Pak Budi sambil menyingkirkan berkas itu. Polisi muda itu hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya diam. Polsek kekurangan personel, dan pekerjaan menumpuk. Pak Budi ingin segera memasukkan kasus ini ke dalam laci. Secara formalitas, Pak Budi melanjutkan penyelidikan terhadap orang-orang di sekitar sang biksuni. Namun, tidak ada hubungan yang bisa menimbulkan dendam, tidak ada barang berharga yang hilang, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Buku catatan dana punya vihara luar biasa bersih. Sang biksuni tidak menggunakan uang yang masuk untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Di bagian belakang buku catatan, tertulis rapi nama-nama dan tanggal lahir anak-anak yang dirawatnya. Pak Budi menutup buku catatan itu sambil menghela napas pendek. Satu-satunya orang yang menarik perhatian Pak Budi adalah Yulia Sari. Ia adalah orang yang pernah memberikan dana punya dalam jumlah besar kepada sang biksuni beberapa tahun sebelumnya. Pak Budi mengirim seorang polisi ke kota untuk memeriksa catatan rumah sakit Yulia Sari. Jawabannya jelas. Yulia Sari tercatat masuk rumah sakit pada malam sebelum kejadian dan berada di kamar rawat hingga keesokan paginya. Bahkan ada tanda tangan perawat jaga yang tertera dengan jelas. Pak Budi melihat-lihat berkas itu dan mengangguk. Kesimpulannya adalah tidak mungkin orang yang terbaring sakit puluhan kilometer jauhnya bisa mendaki gunung. Dengan demikian, Yulia Sari sepenuhnya dihapus dari daftar penyelidikan Pak Budi. Laporan akhir dari dokter juga tiba di Polsek keesokan harinya. Henti jantung mendadak akibat penyakit jantung, kematian wajar. Kalimat singkat itu tercetak tebal di bagian bawah laporan. Pak Budi menyelipkan laporan itu ke dalam berkas kasus dan menutupnya dengan suara keras. Dengan ini, kasus kematian biksuni tua di vihara kecil lereng Gunung Merapi ditutup tanpa kecurigaan apapun. Sore itu, Upasika Darmi datang ke Polsek dengan bertongkat. Dari pakaiannya masih tercium aroma dupa yang samar. Begitu melihat Darmi, Pak Budi diam-diam memasukkan berkas itu ke dalam laci. Darmi duduk dengan susah payah di depan Pak Budi dan berkata, "Pak Kapolsek, mengenai dupa di pedupaan hari itu." "Ibu, lagi-lagi soal itu."
Dupa itu bukan dupa cendana yang biasa dipakai biksuni. Baunya sangat berbeda. Darmi berkata dengan tegas, kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Pak Budi melipat tangan dan melirik jam dinding. Ibu, mungkin karena hari besar, beliau memakai dupa yang lebih bagus? Tidak, Pak. Saya sudah mencium aroma itu selama 30 tahun. Suara Darmi rendah namun tidak goyah. Namun, Pak Budi sudah menutup kasus itu. Ia hanya mengangguk seadanya dan memotong pembicaraan. Ibu, orang tua terkadang menjadi lebih sensitif terhadap bau-bauan. Jangan terlalu dipikirkan. Darmi terdiam sejenak. Tangannya di atas lutut gemetar halus. Ia perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu polsek. Tepat sebelum keluar, Darmi menoleh ke belakang dan berkata lirih, "Pak Kapolsek, tolong jangan biarkan biksuni pergi begitu saja." Pak Budi tidak menjawab. Darmi pun meninggalkan polsek. Sejak hari itu Pak Budi tidak pernah bertemu Darmi lagi. Kotak barang bukti yang tersegel diletakkan di rak terdalam gudang kasus. Di dalam kotak itu, sebatang dupa yang terbakar separuh terbungkus kertas tipis. Dupa itu terlupakan, bahkan tanpa tercatat dalam daftar barang bukti. Pintu gudang terkunci rapat dan kuncinya masuk ke laci terbawah meja Pak Budi. Sementara itu, di sebuah kamar rumah sakit di kota, Yulia Sari sedang mencabut infusnya. Masa rawat inapnya telah berakhir. Seorang perawat datang untuk memeriksa kondisinya dan bertanya, "Sudah merasa lebih baik, Bu?" "Sudah baik. Saya harus segera pulang." Suara Yulia Sari sangat berbeda dari suaranya saat menangis terseduh-seduh di halaman vihara beberapa hari sebelumnya. Yulia Sari bangkit dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Begitu perawat meninggalkan ruangan, Yulia Sari berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan kota. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tidak ada yang tahu arti dari ekspresi itu. Tak lama kemudian, Yulia Sari pulih dan kembali ke kehidupan normalnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di depan orang banyak, ia tetap menunjukkan citra sebagai seorang umat yang taat dan berduka atas kehilangan sang biksuni. Sesekali, ia mengunjungi vihara lain, membakar dupa dan meneteskan air mata. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik air mata itu. Kepingan puzzle yang terkubur. Vihara kecil di lereng Gunung Merapi menjadi sunyi senyap dalam beberapa hari. Anak-anak terpencar satu persatu, dan asap dari dapur tidak lagi mengepul. Hanya Darmi yang sesekali naik ke gunung untuk mencabuti rumput liar di halaman. Sambil mencabuti rumput, Darmi terkadang memandang ke arah Damasala. Aroma asing yang ia cium pada dini hari itu seakan tak mau hilang dari penciumannya. Pada waktu yang sama, di sebuah gang perumahan tua di pinggir kota, Yulia Sari bertemu dengan seorang pria di depan gerbang rumahnya pada malam hari setelah keluar dari rumah sakit. Pria itu bernama Bambang. Ia adalah sopir kepercayaan Yulia Sari sejak ia masih menjalankan bisnis, yang menangani urusan mengemudi dan pekerjaan kasar lainnya. Bambang sedang bersandar di dinding samping gerbang sambil merokok. Ketika Yulia Sari mendekat, Bambang mematikan rokoknya dengan ujung sepatu dan menundukkan kepala dengan hormat. "Masuk," kata Yulia Sari singkat, sambil membuka gerbang dan masuk ke dalam. Keduanya langsung masuk ke ruang dalam, bukan ruang tamu. Yulia Sari mengunci pintu kamar. Di atas meja sudah ada sebuah amplop tebal yang telah disiapkan. Yulia Sari mendorong amplop itu ke arah Bambang. "Kerja bagus. Selama kau tutup mulut, setiap tahun kau akan dapat sebanyak ini." Bambang menatap amplop itu sejenak. Tangannya sedikit bergetar. Namun, Bambang dengan tenang memasukkan amplop itu ke dalam sakunya. "Ibu, apakah ini benar-benar sudah berakhir?" tanya Bambang dengan suara rendah. "Sudah berakhir. Biksuni dinyatakan meninggal karena penyakitnya," jawab Yulia Sari dengan suara tanpa getaran sedikit pun. Bambang mengangkat kepala dan menatap wajah Yulia Sari. Wajah orang yang menangis begitu pilu di halaman upacara pemakaman itu kini tampak seperti wajah orang lain. Bambang mengangguk singkat lalu meninggalkan ruangan. Yulia Sari baru bangkit dari tempat duduknya setelah mendengar suara Bambang meninggalkan gerbang. Ingatan Bambang kembali ke suatu dini hari 10 hari sebelumnya. Malam itu, Bambang memarkir sebuah van tua di depan pintu belakang sebuah rumah sakit di kota sambil merokok. Hampir pukul 2 dini hari, pintu belakang rumah sakit terbuka pelan. Yulia Sari keluar sambil membungkuk, mengenakan mantel di atas baju pasiennya. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil. Bambang membukakan pintu penumpang. Yulia Sari masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Ke vihara, hanya itu yang dikatakan Yulia Sari, lalu ia terdiam. Bambang menyalakan mesin dan meninggalkan kota. Jalanan sepi pada dini hari itu, hampir tidak ada mobil yang lalu lalang.
Lampu depan van membelah jalanan provinsi yang berkabut. Yuliasari menatap keluar jendela, sambil memeluk erat kotak kayu di pangkuannya dengan kedua tangan. Bambang sesekali melirik wajah Yuliasari dari kaca spion. Tidak ada emosi apapun di wajah itu. Van tiba di kaki lereng Gunung Merapi sekitar pukul 3:30 pagi. Bambang memarkir mobil di pinggir jalan hutan, jauh dari gerbang vihara. Tunggu di sini, 1 jam saja cukup. Setelah berkata begitu, Yuliasari menghilang ke dalam jalan setapak yang gelap sambil memeluk kotak kayu itu. Bambang mematikan mesin, meringkuk di dalam mobil, dan merokok. Hutan begitu sunyi, bahkan suara binatang pun tidak terdengar. Bambang merasa kesunyian itu sangat berat. Setelah lebih dari 1 jam, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan setapak. Yuliasari kembali masuk ke van dengan sepatu berlumpur. Kotak kayu yang tadi dipeluknya sudah tidak ada di tangannya. Ekspresi dan napas Yuliasari tidak berbeda sedikit pun dari sebelum ia naik ke gunung. Kembali ke rumah sakit, hanya itu yang dikatakan Yuliasari, lalu ia memejamkan mata. Bambang menyalakan mesin lagi. Selama van kembali ke kota menyusuri jalan provinsi, Bambang beberapa kali melirik wajah Yuliasari di kaca spion. Wajahnya yang terpejam seperti orang tidur itu tampak begitu tenang, seolah-olah baru saja selesai bersujud di hadapan Buddha. Bambang merasa ketenangan itu entah kenapa terasa dingin. Sebelum pukul 5 pagi, van tiba kembali di depan pintu belakang rumah sakit. Yuliasari melepaskan mantelnya, memberikannya kepada Bambang, dan merapikan baju pasiennya. Kemudian, ia menghilang ke dalam pintu belakang rumah sakit, seolah tidak terjadi apa-apa. Bambang memperhatikan dari dalam van, sampai punggungnya benar-benar hilang. Udara pagi terasa berat menekan pundaknya. Selama beberapa hari setelah itu, Bambang berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah ia bawa ke gunung. Bambang tidak bertanya apa isi kotak kayu yang dipeluk Yuliasari. Tidak bertanya adalah cara untuk hidup lebih lama. Bambang telah hidup seperti itu sejak masa-masa bekerja di perusahaan Yuliasari. Beberapa hari kemudian, sebuah berita kecil di koran memberitakan bahwa Polsek telah menyimpulkan bahwa sang Biksuni meninggal wajar karena penyakitnya. Bambang menatap lama koran itu di sudut kamarnya. Kemudian, ia melipat koran itu dan memasukkannya ke dalam tungku api. Bambang memperhatikan api melahap kertas itu untuk waktu yang lama. Saat api mulai padam, Bambang menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Amplop yang diberikan Yuliasari terus diberikan ke tangan Bambang setiap tahun tanpa pernah terlewat. Dengan uang itu, Bambang menyiapkan biaya pernikahan putrinya dan mengganti van tuanya dengan mobil baru. Namun, setiap malam saat berbaring di tempat tidur, jalanan berkabut pada dini hari itu selalu terbayang di depan matanya. Kotak kayu yang dipeluk Yuliasari dan ketenangan dinginnya saat kembali dari gunung tidak bisa ia lupakan. Bambang menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Namun, kesunyian dini hari itu tidak kunjung hilang. Janji yang tak terlupakan. Tahun demi tahun berlalu. Vihara di lereng Gunung Merapi kini telah menjadi reruntuhan yang ditumbuhi semak belukar. Agus, bocah lelaki yang saat itu berusia 12 tahun ketika Biksuni Santi meninggal, dipindahkan ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia selalu mengenakan seuntai tasbih mala kayu tua peninggalan sang Biksuni di pergelangan tangannya. Agus tumbuh menjadi seorang pemuda, bekerja serabutan di siang hari, dan menjadi kasir minimarket di malam hari. Meskipun tidak memiliki apa-apa, satu tekad tumbuh di dalam hatinya. Suatu hari nanti, ia harus mengungkap kebenaran di balik kematian sang Biksuni. Ia menyimpan guntingan artikel koran hari itu, yang dengan tebal mencetak kata kematian wajar. Setiap kali melihatnya, hatinya terasa panas. Setiap tahun pada hari peringatan kematian sang Biksuni, Agus mendatangi kantor polisi. Ia selalu ditolak dengan alasan kasus itu sudah lama ditutup. Sementara itu, Upasika Darmi semakin tua dan akhirnya terbaring sakit. Namun, ingatannya tentang aroma dupa aneh di hari itu tetap tajam. Dewi, cucunya yang sering mendengar cerita itu, memilih jurusan ilmu forensik saat kuliah. Dewi, kata Darmi suatu hari sambil menggenggam tangan cucunya, cerita tentang Biksuni yang selalu nenek ceritakan. Dupa itu, nenek mungkin tidak akan bisa mengungkapnya selama nenek masih hidup. Tapi, tolong ingat saja, ya, beberapa tahun kemudian, di ranjang kematiannya, Darmi mengumpulkan sisa tenaganya untuk sekali lagi menggenggam tangan Dewi. Dewi, dupa di bawah pedupaan hari itu. Dupa itu sama sekali bukan dupa Biksuni. Jangan lupakan. Itu permintaan nenek. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Darmi pun menghembuskan napas terakhirnya.
Permintaan terakhir neneknya terpatri dalam di hati Dewi malam itu. 20 tahun kemudian, Dewi telah menjadi seorang peneliti muda di Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, Polri. Ia akhirnya berhasil mendapatkan kotak barang bukti tua kasus Viksuni Santi tepat sebelum dijadwalkan untuk dimusnahkan. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebatang dupa yang telah terbakar separuh. Analisis modern mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dupa itu mengandung jejak senyawa beracun dalam jumlah sangat kecil. Jika dibakar dalam waktu lama di ruang tertutup, senyawa itu akan perlahan meresap ke udara dan secara diam-diam menghentikan jantung seseorang. Satu-satunya jejak yang terlihat adalah rona kemerahan samar di wajah. Jantung Dewi berdebar kencang. Inilah identitas aroma asing yang selalu dibicarakan neneknya. Ia kemudian memeriksa ujung dupa yang tidak terbakar, tempat seseorang memegangnya. Dari sel-sel kulit yang tersisa, teknologi canggih berhasil mengekstrak profil DNA yang utuh. Roda keadilan berputar kembali. Dewi segera membawa temuannya ke unit kasus-kasus lama yang belum terpecahkan, cold case. Detektif senior yang menangani kasus itu, Komisaris Polisi Kompol Tirtayasa, seorang pria dengan rambut yang mulai memutih, namun tatapan matanya masih tajam, langsung menyadari keseriusan temuan itu. Jadi ini bukan kematian wajar, kata Tirtayasa pelan. Bukan, Pak. Ini adalah pembunuhan yang memanfaatkan ruang damasala yang tertutup. Penyelidikan ulang dimulai. Tirtayasa menelusuri kembali semua orang yang terkait dengan sang biksuni. Seseorang yang memiliki pengetahuan untuk meracik racun dan kesempatan untuk mendekati pedupaan sang biksuni. Daftar tersangka menyempit secara tak terduga. Tirtayasa menggarisbawahi satu nama dalam berkas kasus 20 tahun lalu dengan tinta merah, Yulia Sari. Wanita yang dihapus dari daftar tersangka karena alibi rawat inapnya di rumah sakit. Tirtayasa berhasil menemukan seorang mantan umat yang bersaksi bahwa ia pernah melihat Yulia Sari bertengkar hebat dengan sang biksuni di halaman vihara beberapa waktu sebelum kematiannya. Katanya, soal uang. Ada desas-desus bahwa Bu Yulia minta dana punia yang pernah disumbangkannya dikembalikan, kata saksi itu. DNA dari dupa dicocokkan dengan DNA Yulia Sari. Hasilnya sempurna, sama persis, lapor Dewi kepada Tirtayasa melalui telepon. Yulia Sari dipanggil untuk diperiksa. Seperti 20 tahun lalu, ia menangis terseduh-seduh. Pak Detektif, bagaimana bisa Bapak memanggil saya untuk urusan seperti ini? Saya sangat menghormati biksuni. Ia menyodorkan catatan medisnya dari 20 tahun yang lalu sebagai alibi. Saya dirawat di rumah sakit di Yogyakarta hari itu. Bagaimana mungkin saya bisa pergi ke vihara di gunung? Jaksa penuntut ragu-ragu. DNA di dupa saja tidak cukup. Bisa saja Yulia Sari, sebagai seorang umat, pernah meletakkan dupa itu di kesempatan lain. Alibi 20 tahun itu masih berdiri kokoh. Namun Tirtayasa tidak menyerah. Ia menggali lebih dalam dan berhasil menemukan catatan jaga malam rumah sakit dari 20 tahun yang lalu yang tersimpan di arsip tua. Di sana, ia menemukan sebuah catatan singkat dari seorang perawat. Sekitar pukul 02.00, kamar pasien Yulia Sari kosong. Catatan lain menyebutkan, sekitar pukul 05.00, pasien sudah kembali di tempat tidur. Ada 3 jam yang kosong. Seorang wanita tua yang sakit tidak mungkin melakukan perjalanan puluhan kilometer sendirian. Pasti ada yang mengantarnya. Tirtayasa melacak data perusahaan Yulia Sari 20 tahun lalu dan menemukan satu nama yang selalu muncul di daftar gaji. Bambang, sopir pribadinya. Tirtayasa menemukan Bambang tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di lingkungan kumuh, tua dan sakit-sakitan. Dihantui rasa bersalah selama 20 tahun, Bambang akhirnya mengaku, "Saya yang mengantar Ibu Yulia ke gunung malam itu," katanya dengan suara parau. Bambang menceritakan segalanya. Jalanan berkabut, kotak kayu kecil yang dibawa Yulia, bagaimana ia menunggunya selama 1 jam, dan bagaimana Yulia kembali dengan sepatu berlumpur dan tangan kosong. Air mata mengalir deras dari mata Bambang. Potongan puzzle terakhir adalah dari mana dupa beracun itu berasal. Tirtayasa melacaknya hingga ke sebuah bengkel dupa tua di pinggiran kota. Pemiliknya yang sudah tua menemukan catatan pesanan khusus dari 20 tahun yang lalu. Pesanan itu dibuat atas nama samaran, tetapi catatan transfer bank menunjukkan pembayaran dilakukan dari rekening perusahaan milik Yulia Sari. Lebih jauh lagi, bahan baku untuk senyawa beracun itu tercantum dalam daftar inventaris bahan baku perusahaan Yulia Sari. Tirtayasa juga menemukan kebocoran informasi dalam penyelidikannya. Para saksi kunci tiba-tiba mencabut kesaksian mereka.
Jejak aliran dana mengarah dari pengacara Yulia Sari ke rekening pensiunan Kapolsek Pak Budi. Topeng yang terlepas. Yulia Sari kembali dipanggil ke ruang interogasi. Kali ini, ia masih mencoba untuk menangis. Namun, Tirtayasa tidak hanya meletakkan satu lembar hasil tes DNA. Ia membentangkan seluruh tumpukan bukti di atas meja. Catatan jaga malam rumah sakit, kesaksian Bambang, catatan pesanan dari bengkel dupa, catatan transfer bank, daftar inventaris bahan baku, dan aliran dana ke rekening Pak Budi. Air mata Yulia Sari perlahan mengering saat ia melihat bukti-bukti itu. Bu Yulia, di mana Anda selama 3 jam saat kamar rumah sakit Anda kosong? Sopir Anda, Bambang, sudah menceritakan semuanya. Rekening yang memesan dupa ini adalah rekening perusahaan Anda. Bahan racunnya juga dari perusahaan Anda. Tangan Yulia Sari di atas lututnya mulai gemetar hebat. Uang yang masuk ke rekening pensiunan Kapolsek Budi berasal dari rekening sewa ruko milik Anda. Sampai kapan Anda akan menyangkal? Wajah Yulia Sari pucat pasi, seolah topeng yang dikenakannya selama 20 tahun telah retak dan terlepas. Sesaat kemudian, bahunya terkulai. Ia menjatuhkan tubuhnya ke atas meja interogasi dan mulai menangis meraung-raung. Kali ini, tangisannya sangat berbeda dari tangisan memilukan yang ia tunjukkan di halaman vihara 20 tahun lalu. Ini adalah tangisan telanjang dari seseorang yang telah kehilangan topengnya. Itu uang saya. Uang yang saya sumbangkan. Jadi itu uang saya, teriak Yulia Sari dengan suara serak. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana usahanya hampir bangkrut. Bagaimana ia meminta kembali dana punia yang telah disumbangkannya kepada sang biksuni tetapi ditolak dengan tegas. Bagaimana setelah itu, keyakinannya pada ajaran Buddha berubah menjadi dendam yang mendarah daging. Bagaimana ia merencanakan pembunuhan itu pada hari besar keagamaan, dan bagaimana ia memanggil Bambang pada dini hari itu. Keyakinan terdalam kepada sang biksuni telah berbalik menjadi kebencian paling mematikan. Kebenaran 20 tahun yang lalu akhirnya terungkap sepenuhnya di bawah lampu neon ruang interogasi yang tua. Pada hari sidang vonis Yulia Sari, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hakim menyatakan, terdakwa telah menjadikan orang yang seharusnya menjadi panutannya sebagai target dendam, dan dengan cermat merencanakan serta melaksanakan pembunuhan dalam waktu yang lama. Fakta bahwa ia melakukan kejahatan ini hanya karena permintaannya untuk pengembalian dana punia ditolak menunjukkan betapa beratnya kejahatannya. Di kursi terdakwa, bahu Yulia Sari berguncang hebat. Orang yang sama yang 20 tahun lalu menangis sambil mencengkeram tanah di halaman vihara, kini menangis terseduh-seduh di kursi pesakitan. Guncangan bahu yang sama, tetapi makna air mata itu sama sekali berbeda. Tangisan memilukan yang menggetarkan seluruh desa 20 tahun lalu, kini terungkap sebagai kemunafikan yang sempurna. Di ruang sidang terpisah, pensiunan Kapolsek Budi juga menerima vonisnya atas kelalaian dalam penyelidikan awal dan membocorkan informasi penyelidikan. Di kursi pengunjung, Agus meneteskan air mata tanpa suara. Di sebelahnya, Dewi dengan tenang meletakkan tangannya di atas buku catatan tua milik neneknya. Permintaan terakhir neneknya akhirnya terpenuhi. Beberapa hari kemudian, Agus kembali ke vihara yang telah menjadi reruntuhan di lereng Gunung Merapi. Dengan sabit dan sapu, ia membersihkan halaman dari rumput liar yang telah tumbuh selama 20 tahun. Ia memperbaiki pintu damasala yang rusak dan menempelkan kertas baru di jendela yang telah lama tertutup. Di dalam, di atas debu, papan nama sang biksuni tergeletak sunyi. Agus dengan hormat membersihkan pedupaan di depannya. Ia mengeluarkan sebatang dupa dari sakunya. Bukan dupa asing yang berat dan mematikan itu, melainkan dupa cendana yang jernih dan menenangkan yang selalu digunakan oleh sang biksuni seumur hidupnya. Agus menyalakan dupa itu dengan hati-hati. Asap tipis perlahan naik, menyelimuti papan nama itu. Damasala itu kembali dipenuhi oleh aroma jernih yang telah lama dirindukan, menggantikan aroma asing dari dini hari yang kelam itu. Agus berlutut lama di depan papan nama itu. Bahunya sedikit bergetar, tetapi di wajahnya, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ada ketenangan yang samar. Jiwa sang biksuni, yang telah hidup semata-mata untuk orang lain tanpa meninggalkan satupun dendam di dunia, akhirnya dapat beristirahat dengan damai setelah 20 tahun. Lonceng angin di bawah atap vihara kecil di lereng Gunung Merapi bergemerincing dengan suara jernih, ditiup angin setelah sekian lama. Kebenaran yang dikira akan terkubur selamanya selama 20 tahun, akhirnya terungkap ke dunia melalui